Bayangkan sebuah kekaisaran yang begitu luas hingga sang penunggang kuda dapat memacu kudanya dari Laut Pasifik hingga Eropa Timur tanpa pernah keluar dari wilayah yang sama. Bayangkan sebuah bangsa yang namanya saja membuat kerajaan-kerajaan besar bergetar ketakutan. Bayangkan tentara yang bergerak secepat badai, menghancurkan kota-kota yang dianggap mustahil ditaklukkan. Itulah Mongolia di bawah Genghis Khan, kekuatan paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun, apa yang begitu kuat, pada akhirnya juga dapat runtuh. Inilah kisah runtuhnya kejayaan Kekaisaran Mongol. Sebuah tragedi raksasa tentang ambisi, perang saudara, wabah penyakit, ekonomi yang retak, dan dunia yang berubah lebih cepat daripada yang dapat mereka taklukkan. Bagian satu awal segalanya, titik puncak kejayaan pada abad ke-13. Kekaisaran Mongol mencapai titik yang tak tertandingi. Di bawah Genghis Khan dan dua generasi penerusnya, bangsa Mongolia menaklukkan dinasti Jin dan Song di Tiongkok kekhalifahan, Abbasiyah di Baghdad kekaisaran, Khwarezmia di Persia Rusia, Kievan hampir seluruh Asia Tengah sebagian Eropa Timur dengan 33 juta km² wilayah. Mereka menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Namun, di balik kejayaan itu, benih kehancuran telah mulai ditanam. Bagian dua kematian Genghis Khan dan benih kehancuran Genghis Khan meninggal pada ke-1227. Penyebabnya masih menjadi misteri. Beberapa laporan menyebut ia jatuh dari kuda. Sebagian lagi menyebut ia terbunuh dalam pertempuran. Dan legenda lain mengatakan ia dibunuh oleh seorang putri tanggut. Namun fakta lain yang lebih penting, tidak ada satupun suksesi yang jelas. Kekaisaran dibagi-bagi antara anak-anaknya. Menciptakan 4 ulus, Khanet Chagatai, Khanet Ilkhanate Persia, Khanet Golden Horde Rusia, dinasti Wen Tiongkok, di atas semuanya berdiri Great Khan. Namun kekuasaan ini sangat rapuh. Benih perang saudara mulai tumbuh. Bagian 3 benturan ambisi antar keturunan setelah Gede, anak Genghis, wafat pada 1241. Kekaisaran Mongol memasuki masa paling berbahaya, perang antar keluarga sendiri. Chagatai dan Gede berseteru. Toluid keturunan Hulagu dan Kublai ingin menguasai tahta. Golden Horde menolak dominasi Wen. Ilkhanate bertengkar soal legitimasi. Tidak ada yang lebih menghancurkan sebuah kekaisaran selain musuh dari dalam. Panglima terbaik, Mongol yang dulu digunakan untuk menaklukkan dunia kini saling menerjang sesama saudara. Bagian 4 Hwelageu, Baghdad, dan pergeseran pusat kekuasaan pada 1258. Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah. Salah satu titik paling tragis dalam sejarah Islam. Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia, habis dibakar. Sungai Tigris dikabarkan hitam karena tinta buku-buku yang dibuang dan merah karena darah manusia. Namun keberhasilan ini menjadi bumerang. Golden Horde, yang beragama Islam, marah besar pada Hulagu. Perseteruan dua saudara ini membuat tubuh Kekaisaran Mongol semakin retak. Bagian 5 Kublai Khan dan kehancuran dari timur Kublai Khan mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok dan menggeser pemerintahan pusat Mongol ke Beijing. Ini adalah kesalahan strategis terbesar. Mongolia kehilangan identitas padang rumputnya. Administrasi terlalu bergantung pada birokrasi Tiongkok. Ekonomi Yuan menjadi sangat berat karena peperangan. Melawan Song dan kampanye gagal ke Jepang. Kegagalan invasi Jepang 1281 benar-benar menghancurkan mitos Mongol sebagai pasukan yang tak terkalahkan. Kamikaze atau angin dewa Typhoon yang menghancurkan armada Mongol menjadi awal retaknya kejayaan Kubilai. Bagian 6. Epidemi menghancurkan dari dalam dengan jalur perdagangan Silk Road yang terbuka di bawah Mongol. Dunia mengalami pertukaran barang terbesar dalam sejarah. Namun bukan hanya barang yang bergerak, wabah penyakit pun ikut menyebar. Wabah hitam Black Death 1347-1351 diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Wabah ini menyapu Eropa dan Asia, menewaskan 75-200 juta orang. Efeknya terhadap dunia Mongol, perdagangan di jalur sutra runtuh, ekonomi Golden Horde dan Ilkhanate hancur, populasi menurun drastis. Kota-kota utama kehilangan tenaga kerja. Ketika ekonomi berhenti bergerak, Kekaisaran Mongol kehilangan nadi kehidupan utamanya. Bagian 7 kehancuran satu persatu. Ilkhanate runtuh 1335 setelah Abu Said meninggal tanpa keturunan. Ilkhanate pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kedua, Chagatai melemah terpecah menjadi 2 kubu dan dikuasai bangsawan-bangsawan lokal. Ketiga,
Golden Horde hancur oleh perang saudara Rusia, yang dulu berada di bawah kekuasaan Mongol, mulai bangkit di era Ivan III. Keempat, dinasti Yuan digulingkan 1368, kaum Han bangkit di bawah Zhu Yuanzhang, mendirikan dinasti Ming. Mongol terusir dari Tiongkok dan kembali ke padang rumput kalah, miskin, dan kehilangan identitas kekaisaran. Bagian 8. Tapi ada yang lebih dalam dari sekadar perang. Runtuhnya Mongol tidak hanya karena perang saudara, ekonomi, wabah penyakit, atau kekalahan militer. Faktor terbesarnya adalah mereka menaklukkan wilayah terlalu cepat, terlalu luas, tanpa struktur pemerintahan yang memadai. Model kepemimpinan Mongol sangat bergantung pada figur pemimpin karismatik, jaringan loyalitas pribadi, sistem sukses yang tidak jelas, mobilitas militer, kekuatan kavaleri yang tak cocok untuk mempertahankan kota-kota besar. Begitu Genghis dan para panglima hebat meninggal, sistem itu roboh seperti menara yang dibangun tanpa fondasi. Bagian 9. Legasi, dunia setelah runtuhnya Mongol. Meskipun runtuh, pengaruh Mongol terhadap dunia sangat besar, membuka jalur sutra dan mempercepat globalisasi, menyatukan Eropa dan Asia dalam satu jaringan perdagangan, menyebarkan kompas, bubuk mesiu, dan teknologi timur ke barat, membentuk batas-batas negara modern, menjadi inspirasi bagi imperium masa depan. Kekaisaran mereka runtuh, tetapi dampaknya tidak pernah hilang. Bagian 10. Penutup dramatis kejayaan Mongol mencapai langit, namun jatuh ke tanah yang mereka sendiri buka. Di padang rumput Mongolia hari ini, angin yang melewati bukit-bukit stepa seakan membawa bisikan masa lalu. Pernah ada bangsa yang hampir menguasai seluruh dunia, namun tidak ada kejayaan yang abadi. Kisah runtuhnya Mongol adalah pengingat bahwa bahkan kekuatan terbesar sekalipun, jika tidak diimbangi fondasi yang kuat, akan terhempas oleh waktu. Bagian 11. Bangsa yang terbentur oleh dunia baru. Ketika abad ke-14 bergulir, dunia mulai berubah dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat diikuti oleh bangsa sebesar Mongol. Eropa mulai bangkit, Tiongkok kembali memusatkan kekuasaan, Timur Tengah dipenuhi kerajaan-kerajaan baru. Sementara itu, orang Mongol masih berpegang pada kekuatan militer tradisional mereka, kavaleri cepat, pemanah berkuda, mobilitas tinggi di medan terbuka, sistem komando berbasis loyalitas pribadi. Namun dunia sudah bergeser, kota-kota dibentengi lebih kuat, senjata barat mulai berkembang, artileri mulai digunakan, benteng-benteng batu tidak lagi tunduk pada panah dan taktik kavaleri. Perang tidak lagi dimenangkan oleh kecepatan dan kejutan, tetapi oleh logistik, teknologi, dan strategi diplomasi. Mongol murni tidak siap menghadapi dunia baru ini. Bagian 12. Mundurnya bangsa penakluk ke padang rumput setelah dikeluarkan dari Tiongkok oleh dinasti Ming tahun 1368. Bangsa Mongol kembali ke padang rumput, sebuah wilayah yang sama seperti saat mereka berangkat untuk menaklukkan dunia 150 tahun sebelumnya. Namun kembali bukan berarti pulih. Mereka kembali tanpa sistem pemerintahan, tanpa pusat kekuasaan yang jelas, tanpa ekonomi yang mapan, tanpa kekayaan kota besar yang dulu menopang mereka, dan tanpa otoritas Great Khan. Padang rumput Mongolia berubah menjadi wilayah dengan klan-klan bersaing. Masing-masing ingin menjadi pewaris sah kejayaan Genghis Khan. Namun tidak ada yang memiliki kemampuan, pengaruh, maupun visi yang setara dengan sang pendiri. Bagian 13. Peran dinasti Ming dalam mempercepat kehancuran dinasti Ming tidak hanya mengusir Mongol dari Tiongkok. Mereka juga melakukan langkah berikut, menghancurkan jalur perdagangan utama Mongol. Jalur sutra dan jalur stepa diawasi ketat dan dipersempit. Membangun tembok besar lebih kokoh. Tembok besar diperbaiki, diperkuat, dan dijaga oleh pasukan permanen agar kavaleri Mongol tidak dapat menyerang kembali. Memutus suplai ekonomi pajak, perdagangan, dan sumber daya yang dulu mengalir ke Mongol kini berhenti total. Menguasai Manchuria dan Mongolia dalam perlahan-lahan, kekuasaan Ming merayap ke perbatasan Mongolia. Dengan kata lain, Ming tidak hanya menang, mereka memastikan Mongol tidak akan bangkit kembali dengan cara lama. Bagian 14. Bangkitnya Timur Tengah dan Asia Barat meninggalkan Mongol. Di wilayah barat bekas kekuasaan Mongol muncul 3 kerajaan besar, Utsmaniyah, Arman, Safavid, Persia, Mughal, India. Ironisnya, ketiganya memiliki darah Mongol dari garis keturunan. Turki Utsmani dipengaruhi teknik militer Mongol. Safavid berperang melawan pecahan-pecahan Ilkhanati. Mughal secara langsung adalah keturunan Timur Lang yang mengklaim garis keturunan dari Genghis. Namun,
Ketiga kekaisaran ini berkembang jauh melebihi bangsa Manggel itu sendiri. Manggel kehilangan panggung sejarah. Bangsa-bangsa yang dulu mereka tundukkan kini bangkit menjadi kekaisaran baru yang lebih besar dan lebih maju. Bagian 15. Hancurnya Khanet terakhir sisa-sisa kekaisaran. Manggel perlahan hancur. 1. Golden Horde runtuh oleh kekuatan. Rusia bangkit di bawah Ivan ketiga dan Ivan IV. Kekuasaan Manggel di Rusia yang bertahan selama 250 tahun berakhir total. Kedua, Chagatai. Khanet pecah menjadi banyak kerajaan kecil, tidak pernah ada persatuan yang bangkit kembali. Ketiga, Ilkhanate. Hilang ditelan perang suksesi Persia, beralih ke kekuasaan lokal dan kemudian Safavid. Keempat, dinasti Yuan yang tersisa tersingkir dari Mongolia. Dalam mereka tidak punya kekuatan lagi untuk menyerang Tiongkok. Pada abad ke-17, Mongolia jatuh di bawah kekuasaan dinasti Qing. Inilah titik terakhir hilangnya sisa-sisa kekuasaan Manggel. Bagian 16 penyebab utama runtuhnya Manggel. Fakta historis. Sejarawan sepakat ada 6 faktor utama. 1. Ekspansi. Terlalu cepat, wilayah terlalu luas untuk diatur dengan teknologi dan administrasi abad ke-1 3,2. Tidak ada sistem sukses yang jelas setiap pergantian pemimpin selalu berujung perang saudara. Ketiga, kultur nomaden tidak cocok untuk mengelola kota dan birokrasi Mongol hebat dalam menghancurkan, tetapi tidak dalam mempertahankan dan mengelola. Keempat, perang antar keturunan Janghes Hanholagu vs Borg, Kublai vs Arik, BK, Chagatai vs Yuan. Perselisihan ini merusak fondasi kekaisaran. Kelima, kejatuhan ekonomi dan wabah. Penyakit Black Death memutus jalur perdagangan yang menjadi tulang punggung kekaisaran. Keenam, perubahan teknologi perang artileri, benteng modern, dan peperangan baru membuat taktik Manggel usang. Bagian 17 jejak terakhir kejayaan di padang rumput hingga hari ini. Mongolia modern adalah negara kecil dengan populasi sedikit dan ekonomi sederhana, jauh berbeda dari kejayaan abad ke-13. Namun, jejak kejayaan Manggel tidak hilang. Kuburan rahasia Janghes Khan yang tidak pernah ditemukan, tradisi berkuda yang masih kuat, festival Naadam yang menampilkan memanah, gulat, dan pacu kuda, legenda tentang serangan kilat Manggel yang menaklukkan setengah dunia. Meskipun kerajaan mereka telah hilang, nama Manggel tetap abadi. Bagian 18 penutup episode besar sejarah manusia. Runtuhnya kekaisaran Manggel adalah bukti bahwa tak ada kekuatan yang tidak bisa runtuh. Yang jauh lebih sulit daripada menaklukkan dunia adalah mempertahankannya. Janghes Khan memulai era penaklukan paling fenomenal dalam sejarah manusia. Tetapi dunia yang mereka ciptakan, dunia yang saling terhubung dan lebih kompleks, justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Kekaisaran Manggel runtuh, namun warisannya membentuk peta dunia modern. Dari Tiongkok hingga Eropa, dari Rusia hingga Timur Tengah, dan angin di padang rumput Mongolia masih berbisik, di sini pernah lahir sang penakluk dunia. Bagian 19 bayang-bayang kejayaan yang terus diperebutkan setelah kejayaan Manggel sirna. Sesuatu yang menarik terjadi, nama Janghes Khan menjadi komoditas politik. Banyak tokoh politik, kerajaan, hingga kaisar di Asia Tengah mengklaim mereka keturunan Jenghis. Mereka pewaris sah bangsa Manggel. Mereka memenuhi takdir untuk menyatukan kembali padang rumput, namun kebanyakan hanyalah klaim tanpa kekuatan. Bangsa Uzbek mengklaim keturunan Jenghis untuk legitimasi. Kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tengah menggunakannya sebagai alat politik. Bahkan Timur Lang Tamerlane, meski bukan keturunan Jenghis, menggunakan simbol-simbol Manggel untuk memperkuat citranya sebagai penakluk baru. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil menciptakan kembali apa yang dilakukan Janghes Khan pada abad ke-13. Bagian 20. Mengapa Janghes Khan tidak digantikan oleh pemimpin setara? Pertanyaan besar sejarawan, mengapa setelah Janghes, tak ada pemimpin Manggel yang bisa memulihkan kehancuran internal? Jawabannya ada beberapa. 1. Janghes terlalu luar biasa untuk ditiru. Taktik militernya, kecerdasannya, karismanya, dan kemampuan mengelola klan sangat langka. Ia memadukan intuisi militer, kemampuan diplomasi, kecerdasan administratif, kegigihan ekstrem. Itu semua sangat jarang muncul sekaligus pada satu orang. Kedua, struktur kekaisaran bergantung pada loyalitas pribadi. Bukan sistem saat Janghes hidup, loyalitas diberikan padanya. Setelah ia wafat, struktur itu runtuh karena tidak ada landasan institusi yang kuat. Ketiga,
Putra-putranya sibuk bersaing satu sama lain dalam budaya Manggel. Tidak ada aturan anak tertua menjadi raja. Semua anak dianggap memiliki hak yang sama. Ini menciptakan konflik yang tak pernah berhenti. Bagian 21 kutukan penaklukan ada sebuah ironi sejarah. Semakin besar kekaisaran Manggel, semakin dekat mereka pada kehancurannya sendiri. Kekuasaan luas itu menciptakan kebutuhan administrasi baru, penanggung jawab wilayah, provinsi yang punya otoritas tinggi, ambisi pemimpin daerah. Semua itu menjadikan kekaisaran rentan. Ketika Jenghis masih hidup, kekuatan terpusat. Ketika ia wafat, wilayah seluas itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan dengan karakter budaya yang berbeda. Persia dengan tradisi administrasi Persia, Tiongkok dengan struktur birokrasi ribuan tahun, Rusia dengan sistem feodal ortodoks, Asia Tengah dengan kultur suku-suku lokal. Perbedaan budaya mempercepat disintegrasi. Bagian 22 peran iklim dalam kehancuran sejarawan. Modern menemukan fakta menarik. Pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, terjadi perubahan iklim signifikan, musim dingin lebih ekstrem, padang rumput menyusut, populasi kuda menurun drastis. Hewan ternak mati dalam jumlah besar. Bagi bangsa Manggel yang seluruh kekuatannya bergantung pada kuda ini fatal. Tanpa pasokan kuda, mobilitas menurun, kemampuan menyerang melemah. Ekonomi nomaden runtuh. Bencana alam ini menjadi faktor tidak terlihat yang mempercepat kehancuran. Bagian 23 bayangan kehancuran di jalur sutra setelah Manggel melemah. Jalur sutra tidak lagi aman. Perampok muncul kembali, kota-kota dagang hancur. Pedagang memilih jalur laut, ekonomi Asia Tengah runtuh total. Sebelumnya, Manggel menciptakan stabilitas sehingga jalur sutra menjadi koridor ekonomi terbesar di dunia. Ketika mereka runtuh, stabilitas itu ikut hilang. Akibatnya, kota-kota yang dahulu makmur seperti Samarkand, Bukhara, Karakorum mulai ditinggalkan. Bagian 24 munculnya kekuatan-kekuatan baru seiring melemahnya Manggel. 3 kekuatan baru mengambil alih peran. Mereka, 1. Dinasti Ming Tiongkok mengambil kembali wilayah mereka dan menciptakan negara yang sangat kuat. 2. Kerajaan Rusia membebaskan diri dari kekuasaan Golden Horde dan mulai berkembang menjadi kekaisaran. 3. Dinasti Qing Manchu akhirnya menaklukkan Mongolia pada abad ke-17. Bangsa Manggel yang dahulu menaklukkan semuanya, kini justru ditaklukkan oleh bekas bawahan dan tetangga mereka sendiri. Bagian 25 pewarisan budaya dan militer Manggel di dunia modern meski kekaisaran mereka runtuh. Pengaruh Manggel bertahan hingga kini. Pertama, strategi militer pasukan modern mempelajari mobilitas tinggi, logistik cepat, serangan kejutan. Konsep Blitzkrieg Jerman abad ke-20 banyak mengambil inspirasi dari taktik Manggel. Kedua, integrasi Eurasia. Kekaisaran Manggel adalah globalisasi pertama dunia. Mereka menyatukan Tiongkok, Persia, Rusia, Asia Tengah, Timur Tengah. Ketiga, sistem paspor pertama dunia. Mereka memperkenalkan Paisa, dokumen perjalanan yang memungkinkan orang bepergian antar wilayah dengan perlindungan resmi. Keempat, toleransi agama. Salah satu warisan terbesar mereka adalah kebijakan. Semua agama bebas hidup berdampingan. Bagian 26 kembali ke padang rumput. Akhir dari segalanya menjelang akhir abad ke-17, semua pecahan Manggel sudah jatuh. Yang tersisa hanyalah bangsa penggembala sederhana di padang rumput. Kota Karakorum, ibu kota Jenghis, telah berubah menjadi reruntuhan. Bangsa yang pernah menaklukkan dunia kini hidup sebagai penggembala di tenda Geryot, jauh dari kemegahan kekaisaran dunia. Bagi banyak sejarawan, ini adalah transformasi paling dramatis dalam sejarah manusia. Dari penakluk terbesar menjadi bangsa terlupakan. Bagian 27 Mongolia modern mencari identitas. Baru banyak orang tidak tahu bahwa Mongolia baru merdeka pada tahun 1911 dan secara penuh pada tahun 1921 dengan bantuan Soviet. Setelah itu Mongolia menjadi negara kecil, berpenduduk sedikit, dipengaruhi kekuatan besar, mencari jati diri historisnya. Tetapi satu hal yang pasti, identitas Jenghis Khan menjadi simbol kebanggaan nasional. Di Ulaan Baatar, terdapat patung Jenghis Khan setinggi 40 meter. Bandara bernama Chinggis Khan, jalan, hotel, universitas. Semuanya memakai nama sang penakluk. Mongolia modern mungkin tidak seperti kejayaannya dahulu. Namun semangat bangsa itu tetap hidup dalam warisan sejarahnya. Bagian 28 penutup.
legenda akan selalu hidup runtuhnya kejayaan. Manggel adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah stagnan. Bangsa yang menaklukkan dunia dalam waktu paling singkat dalam sejarah. Bangsa yang menaklukkan dari Laut Jepang hingga Eropa Timur. Bangsa yang membangun kekaisaran terbesar dalam satu garis penguasa. Pada akhirnya runtuh, bukan karena dikalahkan satu musuh besar, tetapi karena perang saudara, bencana alam, perubahan teknologi, perpecahan internal, dan perubahan zaman. Namun legenda mereka tidak akan pernah hilang. Di padang rumput Mongolia, angin masih membawa cerita itu. Cerita tentang bangsa yang pernah mengguncang peradaban dunia. Dan selama dunia mengingat Genghis Khan, kejayaan Manggel tidak akan pernah benar-benar runtuh.